Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan senantiasa kita basahi lisan kita untuk berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatannya, baik kenikmatan yang paling tertinggi yaitu nikmat Islam dan iman, atau kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama bertafakuh fiddin, bersama-sama mendalami agama Islam, ini merupakan salah satu kenikmatan yang mungkin tidak bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Maka di antara doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar kita senantiasa diberikan istiqomah, agar kita diberikan kekukuhan di dalam memeluk agama Islam ini, yaitu doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qulubana, kokohkanlah, kuatkanlah, istiqomahkanlah hati kami terhadap agama ini. Jadi yang namanya istiqomah itu harus diminta para jamaah. Jadi harus kita minta dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa berdoa, baik doa di dalam sujud-sujud kita atau di doa manapun. Intinya yang namanya istiqomah, yang namanya keteguhan kita di dalam agama ini senantiasa harus kita pinta. Karena mengapa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Maka tidak heran kalau kita jumpai banyak orang yang pada siang harinya mereka masih muslim seperti kita, tetapi pada malam harinya mereka, Allah Subhanahu wa taala balikkan hatinya menjadi orang yang kufur. Dan berapa banyak orang yang pada malam harinya kufur, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan hidayah kepada mereka pada siang harinya. Sehingga agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekokohan Islam di dalam hati kita, kita harus senantiasa memintanya seperti doa tadi. Atau di doa yang lainnya seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi ini di antara doa-doa yang langsung Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita agar kita diberikan kekokohan, keistiqomahan di dalam memeluk agama Islam ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan taslim senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya serta kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa meniti jalan Rasulullah hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan keutamaan-keutamaan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan insyaallah kita akan masuk ke hadis-hadis yang lainnya yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini menyebutkan hadis masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Jadi barang siapa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menginfakkan sepasang hartanya, baik misalnya kita punya kambing, kemudian kita infakkan kambing kita 2 ekor kepada fakir dan miskin, atau mungkin ketika kita punya uang dinar atau dirham, maka kita infakkan harta kita tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nudiya min abwabil jannah. Maka orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah tadi akan dipanggil oleh pintu-pintu surga. Jadi pintu surga itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada berapa? Jumlah pintu surga 8. Oke. Jadi pintu surga itu jumlahnya ada 8. Kalau pintu neraka pinten, Pak? 7. Oke. Jadi kalau pintu surga itu ada 8, pintu neraka ada 7. Nah, orang yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala kelak akan dipanggil oleh pintu-pintu surga, di mana para malaikat akan menyerukan, ya Abdullah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, hadza khairun, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli salati, maka barang siapa di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahli as-salat, orang yang senantiasa mengerjakan salat, tidak pernah alpa dari salatnya, du'iya min babis salah, maka dia juga nanti pada hari kiamat nanti akan dipanggil oleh para penjaga surga, akan dipanggil oleh para malaikat penjaga pintu surga, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat. Jadi orang-orang yang mengerjakan salat pun akan memiliki pintu khusus yang tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak pernah salat. Jadi pintu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasuki para orang-orang yang senantiasa salat ini akan menyeru kepada kita semuanya. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, dan barang siapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika di dunia termasuk orang-orang yang giat berjihad di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang kafir, kemudian terbunuh fisabilillah menjadi orang yang syahid, pun nanti akan dipanggil dari pintu yang namanya pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, dan barang siapa yang ketika di dunia giat mengerjakan puasa, maka nanti pada hari kiamat akan dipanggil dari pintu yang namanya ar-rayyan. Jadi di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, Allah SWT sediakan bagi kita yang insyaallah kurang lebih setengah bulan lagi kita akan berpuasa, Allah sediakan bagi kita pintu yang namanya ar-rayyan. Ar-rayyan. Jadi pintu ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah, dan barang siapa yang ketika hidup di dunia sering bersedekah, rajin bersedekah fisabilillah, pun akan dipanggil oleh para penjaga surga, maka mereka akan memasuki pintu surga dari pintu sedekah mereka. Maka ketika Rasul berkata, mengkabarkan tentang kisah ini, mengkabarkan tentang hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mertua Rasul, karena Rasul menikah dengan anaknya Abu Bakar yang bernama Aisyah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi bapak dan ibuku, sebagai taruhannya, ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilka al abwabi kulliha. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar sabda Nabi ini, bahkan bahwa nanti pada hari kiamat seseorang yang rajin beribadah seperti salat akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang ketika di dunia rajin bersedekah, maka nanti akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu sedekah, dan seterusnya. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apakah ada di antara umat-umatmu nanti yang akan dipanggil dari kesemua pintu ini?
Jadi Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah ada satu orang yang mana dia akan dipanggil dari pintu sedekah, dia akan dipanggil dari pintu puasa, dia akan dipanggil dari pintu salat, dia akan dipanggil dari pintu infak, dia akan dipanggil dari pintu sedekah dan sebagainya?" Maka kata Nabi SAW, "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya wahai Abu Bakar, kelak akan ada di antara umatku yang akan dipanggil dari kesemua pintu tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Rasul mengkabarkan kepada kita, mengkabarkan kepada orang-orang yang berpuasa nanti Allah akan sediakan surga, yang mana surga tersebut disebut dengan Ar-Rayyan. Surga yang dikhususkan orang-orang yang sholat tadi tidak ada nama khusus, dan orang-orang yang senantiasa bersedekah pun tidak ada nama khusus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan nama Ar-Rayyan kepada orang-orang yang ketika di dunia senantiasa berpuasa. Karena ketika kita di dunia itu kita menahan dahaga, maka di antara bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ketika kita masuk di surga, Allah akan berikan kepada kita surga yang namanya Ar-Rayyan, agar kita tidak lagi kehausan dan kita bisa meminum air surga semau yang kita inginkan. Ini di antara balasan yang akan Allah SWT sediakan bagi kita orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak berarti kemudian orang yang tidak sholat tetapi dia puasa saja, kemudian dia sedekah saja bisa masuk surga, tidak. Jadi kalau ada orang yang dia hanya puasa saja, kemudian zakatnya tidak, sholatnya tidak, syahadat apalagi juga ditinggalkan, maka ini juga tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Terlebih kalau orang hanya puasa saja kemudian tidak sholat, ini lebih berbahaya lagi. Karena mengapa? Sholat itu kedudukannya lebih tinggi daripada puasa. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas dan telah kita sampaikan bahwasanya tidak ada satupun ibadah yang ketika ditinggalkan oleh kaum muslimin menjadikan pelakunya kafir kecuali sholat. Sehingga apa? Kalau ada di antara kita atau mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman kita rajin berpuasa pada saat Ramadan, tetapi sholatnya kok ditinggalkan, maka ini Allah SWT tidak akan terima ibadahnya. Maka para ulama mengatakan orang yang berpuasa kemudian dia tidak sholat seperti orang mengisi air. Misalnya kita punya bejana, kita punya ember, kita isi dengan air. Kita buka keran di rumah kita, kemudian kita taruh di bawahnya ember, tetapi apa? Ember tersebut bocor. Maka apa, setahun, 2 tahun kita ngisi air tersebut, ember tersebut tidak akan pernah penuh. Sama dengan kejadian ketika orang dia berpuasa tetapi sholatnya tidak, padahal sholat itu lebih utama daripada puasa. Kemarin juga kita sampaikan, sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa digantikan. Kalau puasa orang tidak mampu, seperti orang yang sudah sepuh, kemudian kemarin kita sampaikan seperti orang yang sakit dan sakitnya sudah tidak bisa lagi tidak bisa diharapkan bisa sembuh, maka ini boleh mengganti dengan fidyah. Tetapi sholat tidak bisa. Sholat tidak bisa berdiri, diminta sholat untuk duduk. Sholat duduk tidak bisa, maka diajarkan untuk berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dengan isyarat. Seterusnya, artinya apa? Dalam kondisi seperti apapun sholat tidak bisa gugur. Makanya kalau ada orang berpuasa tetapi kemudian tidak sholat, harus kita nasihati, harus kita kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak menerima amal ibadah kita. Amal ibadah kita bisa jadi sia-sia. Karena mengapa? Sholat itu lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga di dalam bab ini, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pintu surga ini bernama Ar-Rayyan.
Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Dari pintu ini nanti pada hari kiamat ma min abdin, tidaklah seorang hamba muslim yasumu yauman fi sabilillah, berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Kecuali apa? Dengan puasa kita satu hari tadi, Allah akan jauhkan kita, Allah akan jauhkan wajah kita ini dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari api neraka 70 tahun perjalanan. Ini diantara fadilah, diantara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang mau berpuasa. Dan ini sangat luar biasa. Terlebih kalau ada jamaah yang sudah dari sekarang membiasakan puasa. Karena puasa di bulan Sya'ban itu juga termasuk puasa yang disunnahkan. Bahkan disebutkan Rasul itu kalau sudah masuk di bulan Sya'ban, kadang beliau puasa sepenuhnya. Artinya apa? Satu bulan di bulan Sya'ban itu Rasul pun kadang puasa semuanya, sebagai bentuk isti'dad, sebagai bentuk persiapan Nabi untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu, maka kita bisa memilih hari-hari tertentu di dalam bulan Sya'ban. Misalnya kita sudah terbiasa puasa Senin Kamis, ya sudah, kita niatkan puasa Senin Kamis. Kemudian kalau kita mampu lebih daripada itu, kita bisa mengerjakan puasa Daud, satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Dan puasa Daud itu adalah puasa yang bagus, puasa yang juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun sama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadis yang kelima di dalam pembahasan fadail puasa Ramadan ini, diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini
para jamaah yang dirahmati Allah SWT, adalah sahabat yang kalau kita lihat sejarahnya adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jadi Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Makanya kalau kita baca hadis, kita akan sering dapatkan qala Abu Hurairah atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena mengapa? Ternyata beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Kalau kita lihat sejarah, bersamanya Abu Hurairah dengan Rasulullah ini sangat sedikit sekali waktunya, sebentar sekali, tidak sampai 3 tahun. Jadi Abu Hurairah belajar dengan Nabi ini tidak sampai 3 tahun. Dalam waktu yang sangat singkat itu, beliau Abu Hurairah ini dapat menghafal hadis dari baginda Rasulullah SAW, dan bahkan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam. Nah, di dalam hadis ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Hadis ini sudah sangat masyhur sekali ya. Karena mengapa hadis ini pasti dibaca oleh para penceramah yang mengisi kultum di bulan Ramadan atau mungkin di khutbah-khutbah Jumat mereka. Sehingga apa? Mungkin kita pun sudah ada sebagian yang hafal hadis ini, yaitu hadis man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Nabi SAW, barang siapa saja, Rasul menggunakan kata man yang berarti umum. Siapa saja, mau yang laki-laki, mau mukmin yang perempuan, mau anak kecil, mau dewasa, mau tua. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan, karena keimanan mereka. Karena kalau orang tidak beriman, disuruh puasanya nggak ada yang mau. Jadi kalau kita lihat ada tetangga kita, ada saudara kita yang pada saat bulan Ramadan tidak berpuasa, mungkin mereka tidak memiliki keimanan sekuat keimanan kita. Karena orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah serukan di dalam ayat 183 dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Orang yang berpuasa insya Allah termasuk orang yang beriman, karena mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka apa? Mengerjakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, di sini kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala terbukti dengan mereka mengerjakan ibadah puasa. Karena iman itu tidak cukup dengan ucapan dengan lisan. Kalau kita perhatikan definisi dari iman itu ada 3. Iman itu yang pertama adalah qaulu bil lisan, ucapan kita dengan lisan kita, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat Allah, saya beriman kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada qadar dan qadar, kepada hari kiamat. Itu adalah ucapan kita dengan lisan. Apakah cukup dengan lisan? Tidak. Iman juga harus berupa pengikraran dalam hati kita bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita imani. Jadi setelah kita berucap dengan lisan, hati kita pun harus mengiyakan. Jangan sampai lisan kita iya saya beriman, tetapi apa hatinya tidak beriman. Seperti orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik itu dengan lisan mereka berucap saya beriman, saya termasuk saudara kalian, tetapi di dalam hati mereka ada kedengkian, di dalam hati mereka ada kebencian terhadap kaum muslimin. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka fidarkil asfali minan nar. Tempat mereka itu adalah di dasar api neraka, di keraknya api neraka. Kalau orang kafir itu di atasnya, mereka di keraknya. Karena mengapa? Kalau orang kafir itu musuh kita, kita jelas mereka musuh kita. Karena mengapa? Karena mereka non muslim. Tetapi kalau orang munafik itu dia sama dengan kita, beragama Islam sama seperti kita, tetapi mereka
menyembunyikan kedengkian mereka, kebencian mereka kepada kaum muslimin, musuh dalam selimut, sehingga kita tidak tahu dia munafik atau tidak. Karena mengapa? Munafik itu kan amalan hati. Kita tidak bisa melihat apakah orang ini munafik atau tidak. Kita hanya bisa melihat dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi meskipun nifak itu, kemunafikan itu adalah sifat hati, kita tidak bisa melihat, tetapi Nabi mengkabarkan kepada kita di antara sifat-sifat munafik itu seperti ini dan seperti ini. Kalau sifat munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu seperti firman Allah, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Jadi orang munafik itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, apabila mereka ingin mengerjakan salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, mendengar azan tidak mau datang ke masjid, kusala, malas. Ini diantara bentuk ciri-ciri munafik yang disebutkan Allah SWT di dalam Al-Quran. Jadi ini bukan ucapan saya ataupun ucapan Rasulullah, tetapi ucapan Allah langsung, di mana Allah mengkabarkan di antara ciri kaum munafik itu ketika mereka disuruhkan untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Baik ketika mereka mendengar azan kemudian tidak mau mendengarkannya, tidak mau bangkit berwudu kemudian berangkat ke masjid atau lain sebagainya. Sedangkan kalau di hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan di antara sifat munafik itu adalah wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara berdusta. Kalau ngomong seolah-olah iya benar, tetapi ucapannya semuanya dusta. Wa idza haddatsa kadzaba. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya, diberikan tanggung jawab, diberikan kekuasaan atau lain sebagainya, dia berkhianat. Dia sudah dipercaya, tetapi ternyata dia berkhianat. Ini diantara ciri-ciri munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji seperti ini, berjanji seperti itu, mengumbar janji, dia mengkhianati janji tadi. Tidak ada satupun janji yang ditepati. Janji 10 janji yang ditepati mungkin hanya 1-2. Ini kata Nabi SAW di antara ciri-ciri munafik. Wa idza khasama fajara. Kemudian sifat munafik yang keempat yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, apabila mereka bertarung, apabila mereka bertanding, mereka berbuat curang. Mereka berduel, mereka bersaing, tetapi mereka tidak fair. Mereka menggunakan cara-cara licik supaya mereka menang. Ini diantara sifat munafik yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya. Sedangkan kalau kita menilai seseorang ini munafik atau tidak, kita tidak tahu, tetapi dari seluk-beluknya, dari gerak-geriknya, dan dari hadis Nabi SAW tadi, dan dari ayat Al-Quran tadi, kita bisa menilai sebenarnya apakah orang ini munafik atau tidak. Tetapi untuk memvonis dia munafik, kemudian kita katakan dia munafik, itu bukan wewenang kita. Kita tidak boleh mengatakan kepada saudara kita, ya kafir, ya munafik, tidak boleh. Kita cukup mengetahui bahwasanya saudara kita ini, teman kita ini memiliki sifat di antara sifat-sifat munafik. Kalau ternyata ada di antara kita masih memiliki di antara sifat yang kita sebutkan tadi, ya kita segera bertobat, kemudian kita berusaha untuk kita hilangkan. Jangan sampai kita malah simpan, kita lestarikan sifat tersebut di dalam diri kita. Kalau hanya 1 atau 2 sifat tersebut ada di dalam diri kita, kita belum menjadi munafik yang tulen. Tetapi kalau sudah keempat sifat ini tadi tergabung, tersusun di dalam diri kita, maka kata Nabi SAW itu adalah munafik yang khalisan. Munafiknya sudah tulen. Dan kita berlindung kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW tadi, barang siapa yang berpuasa didasarkan dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, kemudian dengan penuh harapan agar mereka diberikan ganjaran, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Allah akan ampunkan dosa dia 1 tahun yang telah lalu. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Berarti ya, setahun yang lalu. Dan ini merupakan suatu keistimewaan yang wajib kita syukuri para jamaah.
Dengan kita berpuasa Ramadan, Allah berikan ganjaran kepada kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Maka kalau ada orang diberikan iming-iming seperti ini, yang memberikan iming-iming itu bukan gubernur kita ya, bukan bupati kita, tetapi langsung Allah. Allah memberikan iming-iming kepada kita, yang iming-imingnya tidak hanya sekedar ucapan biasa, tetapi pasti dikabulkan. Karena Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mendustai ucapannya. Setiap yang Allah SWT ucapkan pasti akan ditepati. Nah, Allah memberikan kabar kepada kita melalui lisan baginda Rasulullah, Allah akan mengampunkan dosa kita 1 tahun yang akan datang. Dan ini kan termasuk busra, termasuk kabar gembira. Ketika kita diberikan kabar gembira, maka kita harus bersenang diri, kita harus berbangga. Jangan sampai Allah berikan kepada kita kabar gembira, malah kita bersedih hati, kita tidak peduli, naudzubillah. Jadi kalau ada kaum muslimin diberikan kabar gembira oleh Allah SWT berupa ampunan, berupa surga, kemudian kalau kita pahalanya belum kita bisa nikmati, kemudian kita tidak mempercayainya, naudzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keempat hadis yang kita bacakan tadi kesemuanya menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa Ramadan itu adalah puasa yang memiliki fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa. Yang mana keutamaan ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang lainnya yang melaksanakan ibadah-ibadah terkhusus. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita, jika sampai bulan Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berpuasa, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bisa berpuasa tetapi kita tidak berpuasa. Makanya nanti akan kita dengarkan banyak sekali para khotib-khotib, para penceramah yang mengatakan suatu hari Nabi pernah naik ke atas mimbar, kemudian Nabi terdiam dan mengamin, berucap amin. Kemudian naik ke mimbar yang selanjutnya berucap amin. Kemudian naik yang selanjutnya berucap amin. Ternyata ketika Nabi SAW sedang naik ke mimbar tadi, malaikat Jibril datang dan mengkabarkan kepada Nabi SAW tentang orang-orang yang merugi. Di antaranya adalah orang yang datang pada bulan Ramadan, diberikan oleh Allah setelah kesempatan menikmati bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan seperti tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Allah ampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Tetapi kok ternyata ada di antara kaum muslimin yang tidak mengindahkan janji Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka kata malaikat, doakanlah wahai Muhammad bahwasanya orang tadi menjadi orang yang merugi. Kalau meruginya di dunia mungkin ya masih bisa kita hindarilah. Tetapi kalau ruginya nanti adalah kerugian di akhirat, maka kita yang akan binasa. Karena kalau kita sudah rugi di akhirat, berarti kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan kehidupan nanti tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan kita di akhirat. Akhirat itu adalah kehidupan kita selama-lamanya. Maka sebelum kita mengakhiri hayat kita tadi, kita tanam di dalam diri kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita banyak beramal. Meskipun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kita itu sebenarnya tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah tanpa kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi Rasul itu suatu hari pernah berkata kepada sahabatnya, saddidu wa qarribu. Beristiqomalah kalian dan berupaya untuk mengerjakan amal itu dengan sebenar-benarnya. Wa'lamu, dan ketahuilah wahai para sahabat, fa innahu la yanju ahadun minkum bi amalihi. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang akan selamat disebabkan karena amal perbuatan kita. Ini diantara juga bentuk sindiran bagi kita. Kalau ternyata ada diantara kita yang berbangga hati dengan amalan kita, maka kata Nabi SAW, amalan kita itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
dan yang kedua adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Dan untuk menggapai rahmat dari Allah tadi, caranya seperti apa? Ya, caranya dengan kita senantiasa taat kepada Allah, senantiasa kita kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, kita taat kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah ridha kepada kita, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Maka orang itu tidak bisa dinilai dari bentuk fisiknya. Seorang itu tidak bisa dinilai dari bentuk kesehariannya, dari bentuk jabatannya, tidak. Kata Nabi SAW, innallaha la yandur ila suwarikum. Allah tidak melihat manusia dari bentuk rupa-rupa kita. Mau rupa kita cantik mungkin kalau yang perempuan, Allah SWT tidak melihat dari rupa kita apakah kita ganteng kalau laki-laki, tidak. Wala ila ajsamikum, dan Allah SWT juga tidak melihat manusia, tidak menilai manusia dari bentuk jasad kita, apakah kita tinggi, apakah kita pendek, apakah kita besar ataukah kita kecil, tidak. Walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah menilai manusia dari apa? Dari hati dan dari amal. Kalau hati kita sudah bersih, hati kita sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terrealisasi dengan bentuk amalan. Makanya akan dinilai oleh Allah taala adalah hati dan amal. Hati dan amal. Amalan seperti apa? Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan yang kedua sesuai dengan keimanan. Yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat mengatakan ayat di dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu untuk hidup itu, waktu untuk beramal, untuk menguji kita. Allah akan melihat kita, melihat amalan-amalan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Maka para mufassir mengatakan orang yang paling baik amalannya itu harus terdiri dari dua syarat. Yang pertama adalah aswabuhu wa akhlasuhu. Amalan ibadah yang pertama adalah amalan yang paling ikhlas, amalan yang benar-benar diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhlasuhu. Yang kedua aswabuhu, amalan yang paling benar, amalan yang paling tepat, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bukan banyaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat manusia itu dari banyaknya dia beribadah. Karena mengapa? Bisa jadi dia banyak beribadah, salat satu hari 100 rakaat, tetapi apa? Dia tidak ikhlas karena niat salatnya untuk supaya dipuji masyarakatnya, supaya dipuji jamaahnya. Yang kedua apa? Dia sholat satu hari 100 rakaat, tetapi apa? Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka sebanyak apapun kita beribadah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk tadi, yang dimaksud dengan ahsanukum amala adalah aswabuhu, yang paling benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua akhlasu, yang sesuai dengan keikhlasan kita kepada Allah. Sama dengan puasa kita nanti. Kalau kita puasa Ramadan tetapi niat kita puasa karena maksud anak saya puasa, saya tidak puasa, atau mungkin karena alasan yang lainnya, tetapi bukan karena Allah SWT, akan sia-sia. Kemudian apa? Tidak didasari dengan tuntunan Rasulullah, juga akan sia-sia. Sehingga ini diantara bentuk kewajiban kita sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita wajib mempelajari apa saja pembatal-pembatal puasa, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan ketika puasa, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Jangan sampai ketika kita masuk dalam bulan Ramadan kita ingin mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa. Karena mengapa? Yang kita lakukan ternyata malah membuat ibadah puasa kita menjadi berantakan, tidak berpahala dari sisi Allah, malah kita mendapatkan dosa. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit yang Anda sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, dan kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita inayah agar kita dapat menjalankan ibadah
ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis agar lebih barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum